jarang mengupload karena ya lebih fokus ke isi dan malah hoki nemu satu fruit legendary ultra enggak sih ya. Nah, coba fokus main. Ngapain ini PAIM kain kalau server satu fruitnya memerlukan alasan di balik keputusannya. Dia menggunakan skill dan item untuk menipu mereka, membuat mereka percaya bahwa ia adalah utusan kerajaan, sehingga mereka mundur. Penyihir hitam terkejut mendengar kemampuan Kim untuk berusaha dengan Kim menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan penyelesaian lantai tanpa korban. Penyihir hitam merasa lega dan bersemangat. Dengan banyaknya tambahan yang didapatkan, ini mereka tak perlu lagi tunduk pada orang-orang luar dalam urusan perdagangan. Penyihir hitam berfokus menyetujui menggunakan nasibnya sebagai asisten dari pendiri kerajaan dan Dewi untuk mempermudah proses perdagangan. Kim kemudian meminta Dewi hanya untuk sebagai gantinya, dia tidak akan melanjutkan dari lantai 11 sehingga keluar dari pintu gerbang, Kim dikejutkan oleh kerumunan wartawan yang memanggilnya Raja Kim dikerumuni oleh wartawan yang berebut melontarkan pertanyaan tentang keberhasilannya menyelesaikan lantai 20 sendirian serta hubungannya dengan penyihir hitam. Situasi ini membuat Kim merasa cemburu karena dia pernah menghadapi perhatian media yang begitu besar sebelumnya. Penyihir hitam yang menyadari Kim sebagian menghasilkan dirinya sebagai sosok atau selebriti. Penyihir hitam menjelaskan bahwa pilihan ini akan menentukan bagaimana Kim akan melihat dunia dan sulit diubah nanti. Kim merenung dan akhirnya memutuskan bahwa yang ia inginkan bukan sekadar perhatian, tetapi pengakuan dari banyak orang. Penyihir hitam menghargai keputusan tersebut dan merasa bersyukur bahwa Kim memiliki pandangan yang bijaksana tentang bagaimana ia ingin diakui oleh orang lain. Dengan keputusan yang diambil, penyihir hitam membawa Kim dan Sword Saint untuk bertemu dengan para penyihir lainnya. Kedatangan mereka disambut dengan antusias. Sambil duduk, menyatakan rasa keputusan Kim berhasil menyelesaikan tantangan yang sulit. Dia meminta Kim untuk mengajarkan cara-cara rahasia jika ada. Kim dengan cara yang baik.
Pertemuan itu diwarnai dengan cerita-cerita dari masa lalu. Bangsawan wanita dan inkuisitor sesat berbagi pengalaman mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi, termasuk serangan mendadak oleh NPC dari kekaisaran dan pengalaman mereka melarikan diri dari penjara. Piper, dengan nada bercanda, menggambarkan kejadian itu sebagai situasi yang melelahkan namun penuh kesenangan. Penyihir hitam, dengan nada santai, mengungkapkan latar belakang para anggota kelompok. Diskusi kemudian beralih ke pentingnya Raja Kematian dalam strategi mereka untuk menaklukkan negara. Penyihir hitam menekankan bahwa meskipun mereka semua memiliki kekurangan, Raja Kematian, yakni Kim, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan mereka. Dalam pembicaraan tersebut, penyihir hitam menjelaskan lebih lanjut bahwa Sword Saint adalah sosok yang sangat terobsesi dengan pedang, dan dirinya sendiri tampil di depan publik karena lebih sering bekerja dengan pegawai. Karena itu, Kim masih belum memiliki kesan yang kuat di mata masyarakat. Inkuisitor sesat, setelah mendengar penjelasan, menyadari bahwa seringnya penampilan publik mereka justru mengurangi minat publik. Mereka bahkan telah menerbitkan majalah yang tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan. Untuk itu, Inkuisitor sesat merencanakan pemotretan untuk Kim agar citra publiknya lebih mengesankan. Kim merasa bingung ketika dia mengetahui bahwa meskipun dia memiliki citra pria misterius, dia tetap harus melakukan pemotretan. Penyihir hitam, dengan ekspresi memelas, menjelaskan bahwa hanya begini mereka harus melakukan pemotretan untuk memenuhi rasa penasaran. Kim akhirnya menjalani sesi pemotretan dengan penampilan baru yang rapi. Kaisar Pedang tidak bisa menahan tawanya melihat kekakuan dan kecanggihan Kim dalam sesi pemotretan tersebut. Kim melepaskan jasnya dengan kesal. Ia mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pemborosan waktu untuk masalah citra publik, menekankan pentingnya fokus pada pencapaian tujuan mereka. Meskipun kata-kata Kim mengejutkan para penonton bola, mereka tetap melakukan diskusi yang membahas tentang bagaimana mempromosikan Kim sebagai pahlawan negara. Kim terkejut karena usahanya untuk mengarahkan perhatian pada tugas yang lebih penting tampaknya tidak berpengaruh pada para pemimpin kuil yang sibuk merancang strategi untuk citra Kim. Sword Saint mengajak Kim meninggalkan tempat pemotretan, menjelaskan bahwa situasi yang mereka hadapi bukan yang paling terjadi. Sword Saint menyampaikan bahwa meskipun mereka telah melakukan rencana untuk memasuki negara, mereka masih menyimpan rasa dendam terhadap dunia. Pengawas paling tinggi di atas publik. Penjaga tersebut, dengan rasa penasaran dan kegembiraan, menanyakan kepada Kim apakah ia benar-benar Raja Kematian. Setelah Kim mengonfirmasi, penjaga itu dengan antusias mengatakan Kim segera memberikan kepada dia. Kim, yang belum pernah mendengar apapun sebelumnya, menuliskan namanya di kertas tersebut. Penjaga itu merasa sangat Oh berbahagia shit, meninggalkan Kim dan keras Sword Saint banget dengan rasa terima kasih yang tiba-tiba. mendalam, berencana menjadikan tanda tangan tersebut sebagai harta warisan keluarga. Di atas pengawas, Kim dan Sulit. Sword Saint terlibat dalam percakapan mendalam. Kim bertanya kepada Sword Saint apakah ia terlihat seperti seseorang yang telah membunuh banyak orang. Sword Saint menjelaskan bahwa meskipun ia telah memiliki kehidupan yang relatif baik, ia merasa diragukan apakah kesuksesannya adalah hasil jeripayahnya sendiri atau hanya hasil pemberian. Keterampilan ini memungkinkannya melihat jumlah orang yang telah dibunuh oleh targetnya, namun tidak memberikan informasi mengenai targetnya. Sword Saint mengungkapkan penyesalannya karena mengandalkan kemampuan skill tersebut lebih dari dia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak pernah melakukannya dan tidak akan pernah melakukannya. Mendengar jawaban tersebut, Sword Saint menggunakan pedangnya untuk menghentikan skill mata detektif dan memutuskan untuk kembali mempercayai penilaiannya sendiri. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kim atas kerja keras yang telah dilakukan selama 5 hari. Mereka menyatakan bahwa dia menyelesaikan langkah-langkah hingga 19 Sword Saint mengingatkan Kim untuk beristirahat. Pada tanggal 21 akan meninggalkan Kim. Ih, Setelah Sword Saint pergi, dia bertelepati dengan Kaisar Pedang, healing man. menanyakan apakah Sword Saint telah mengakui dirinya. Kaisar Pedang mengonfirmasi hal Astagfirullahaladzim. tersebut. Merasa lega, Kim berlutut dan mengungkapkan rasa syukurnya, menyadari bahwa lantai 2 penjelasan lainnya. Ia merasa seolah-olah semuanya telah selesai. Namun,
Kaisar pun Aduh, bercanda, susah. menganggap bahwa Kim seharusnya tidak merasa seolah-olah telah menyelesaikan Jelas lo langkah jago, lima iya Saat walaupun itu, sebuah notifikasi muncul walaupun menyatakan emang bahwa gue Dewi itu Perlindungan berkesan 800 dengan pencapaian plus, Kim dan mengakui semua 800.000 usahanya. plus. Bahkan berpikir Kim layak menjadi perwakilannya. Kim terkejut mendengar notifikasi tersebut. Notifikasi berikutnya memerintahkan Kim untuk mengangkat pedang dan pola pegang. Dengan ekspresi tersebut, Kim menyadari bahwa Dewi Perlindungan sebenarnya adalah pedang di tangannya. Acara televisi menayangkan ulang momen epik yang langkah 11. Menyoroti Kim, yang dikenal sebagai Raja Perhatian, Itu yang berhasil melakukan box dengan satu serangan mematikan. punya Ketika tapi siaran langsung ini berlangsung, Kim, yang merasa malu dengan sorotan media, mematikan televisinya. Meskipun kaisar kembali tampilnya kecewa, nama Kim menjadi perbincangan hangat di seluruh Babylon, di berbagai media. Dewi susah Perlindungan yang bersemayam dalam pedang Kim mengingatkan bahwa ketenaran ini adalah konsekuensi dari prestasi besar yang ia capai. Merasa terganggu oleh perhatian dan pujian berlebihan dari Dewi Perlindungan, Kim mulai mempertanyakan asal-usul pedangnya. Dewi itu menjelaskan bahwa ia adalah salah satu dari 5 pedang suci yang diturun oleh pendiri kerajaan Levanta Aegin. Meskipun penasaran, Kim kecewa karena Dewi Perlindungan tidak tahu di mana pedang lainnya berada. Pedang itu tiba-tiba bersinar terang, menunjukkan kemampuannya. Tetapi Kim merasa hal itu tidak berguna. Dengan perasaan kesal, ia menamainya Sparkling, sebuah nama yang ia anggap lebih sesuai dengan kemampuan pedang tersebut. Meskipun merasa kesal, Kim tidak bisa menahan senyum kecil saat Dewi Perlindungan, kini bernama Sparkling, dengan patuh menerima nama barunya. Saat konferensi pers dimulai, konferensi pers itu dipenuhi oleh banyak wartawan yang antusias. Kim duduk di meja utama bersama Sword Saint dan penyihir hitam. Kim memang dalam hati, menyadari bahwa penyihir hitam pemungkasannya sangat populer sebelum kemunculan gadis suci di zamannya. Penyihir hitam memulai acara dengan penuh percaya diri, menyampaikan kepada para wartawan yang hadir bahwa Kim telah berhasil melakukan langkah 11 hingga 20. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini, seperti yang sudah banyak diberitakan, adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, menurutnya, yang paling dibanggakan kali ini bukanlah sekadar penyelesaian langkah-langkah tersebut, melainkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Tanpa ada korban jiwa, perjalanan mereka kali ini menjadi sangat istimewa. Penyihir hitam mengajak semua yang hadir untuk melihat sejenak ke bawah, ke tanah di Babylon Square tempat mereka berdiri. Di sana, terukir nama-nama mereka yang telah gugur selama bertahun-tahun dalam usaha menaklukkan menara. Setiap langkah yang diselesaikan, mulai dari lantai 2 hingga 3 dan seterusnya, telah memakan banyak korban yang namanya kini menghiasi batu-batu di alun-alun itu. Namun, kali ini, tidak ada satupun nama baru yang harus diukir. Kabar ini disambut dengan sorak-sorai meriah dan tepuk tangan yang riuh dari seluruh peserta konferensi. Setelah menyampaikan pesan tersebut, penyihir hitam membuka sesi tanya jawab, menawarkan kesempatan kepada para wartawan untuk melakukan pertanyaan. Melihat situasi yang berjalan lancar, Kim merasa lega. Dia berpikir dalam hati bahwa dirinya akan banyak berhasil. Dia bahkan sudah tidak sabar untuk segera menyelesaikan konferensi ini dan melakukan pertanyaan. Seorang wartawan menanyakan tentang transaksi dan kemungkinan keterlibatannya dengan deal besar. Mendengar pertanyaan ini, Kim segera menyarankan Kim untuk tidak menjawab. Mengatakan bahwa wartawan itu hanya mencari salah satu. Namun, Kim memutuskan untuk mengambil alih situasi. Ia merasa perlu menyampaikan pandangannya setidaknya sekali. Karena orang-orang seperti itu akan terus muncul. Ketika Kim memperkenalkan dirinya sebagai Raja Perhatian, semua orang menjadi benar. Para wartawan yang lainnya menatapnya dengan tajam. Dengan ketegasan, Kim menegaskan posisinya dan menyebutkan peran penting penyihir hitam dan Sword Saint dalam kesuksesan mereka menaklukkan lantai 20. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengklaim lantai-lantai yang ditaklukkan untuk dirinya sendiri, melainkan menyerahkan kembali atas lantai 11 hingga 19 kepada para pemimpin guru, sementara lantai 20 dijadikan zona aman. Saat sesi tanya jawab berlanjut, Kim dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, mempertahankan sikap tenang dan berwibawa. Namun, ketika waktu terus berjalan, penyihir hitam menghentikan sesi tersebut, mengingatkan semua pihak bahwa mereka harus segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke lantai 21. Menjelang akhir konferensi, tentang hubungan antara penyihir hitam dan Kim. Meskipun pertanyaan ini tetapi tidak perlu disalahpahami. Setelah menjawab, penyihir hitam mengakhiri konferensi dan mengajak Kim meninggalkan ruangan. Penyihir hitam Buset. dengan semangat
memuji Kim atas Boleh sikap lah, berhasilnya selama konferensi. Meskipun Kim 200 terkejut itu dengan tidak ada apa-apa. mereka, penyihir hitam menjelaskan bahwa Tapi itu aku adalah akan teknik untuk mengalihkan perhatian media. Sementara itu, di kota, orang-orang melaksanakan lombok penyihir di lantai 20. Kim dan penyihir hitam bergabung dengan keamanan dan menangkap sistem di langit dan itu mundur. Saat keseluruhan mencapai Mars, sosok Dewi muncul di langit, memberikan ucapan selamat kepada mereka yang berhasil mengalahkan bayangan Raja Iblis. Kaisar Tegang dan selalu waspada, mengingatkan Kim bahwa lantai 21 Kenapa mereka hokinya? yang memilih untuk terus memanjat memiliki keinginan kuat Bahkan untuk gua mencapai ada telepon bagi nanti. mereka, Mereka Dewi tahu dari berjanji untuk mengabulkan keinginan mereka. Tiba-tiba, ngapain dong? sinar terang Ngapain? menyelimuti Kim dan beberapa pemburu lainnya. Kalau gua udah punya ada Dewi di langit memberitahu mereka bahwa hanya para pejuang ada terpilih yang gunanya akan aja mengukir gitu nama mah. mereka dalam sejarah menara. Dalam sekejap, Kim dan para pemburu lainnya hilang dalam cahaya, berpindah ke Iya lantai loh, 21. iya Begitu iya. mereka tiba, mereka Ibu disambut tak oleh tahu. sosok penunjuk anak kecil yang penuh semangat, menyatakan bahwa dia telah menunggu mereka. Anak itu penuh antusiasme menyambut Kim dan yang lainnya di perpustakaan agung yang berisi segala Iya pengetahuan. langsung dari dong mbak. Wujud anak kecil itu berkata, "Selamat datang wahai pejuang yang ingin memanjat menara. Aku sudah menunggu kalian. Bahkan satu hari pun rasanya bagaikan ribuan tahun." Hidup adalah sebuah proses yang dimulai dan berakhir dengan sebuah pertemuan. Aku sudah bertemu dia dan dirinya adalah arti sebenarnya dalam hidup. Dan menunggu bagaikan bumbu penyedap yang menambah cita rasa kehidupan. Kim memperhatikan penjelasan dari wujud anak kecil itu dengan seksama. Muncul notifikasi sistem yang berbunyi. Kasih bintang kepala perpustakaan menyambut Anda dengan hangat. Kepala perpustakaan sekali lagi berkata, "Izinkan aku menyambut kalian sekali lagi. Selamat datang di perpustakaan hebat dari semua pengetahuan." Sambil membungkuk dengan hormat kepada para pemburu yang tiba di perpustakaan Gak besar mau ini miliknya. gue Para bagus pemburu tiba di bagus. lantai itu tanpa mengatakan kode translate. Mereka semua diteleportasi dengan paksa oleh sistem ke Gak lantai itu, mau sih sehingga tidak ganti semua game, pemburu siap dengan ganti apa game, yang mereka ganti game. minuman kepada para pemburu. Dan Nah ini guys, area perpustakaan. ini guys gamenya. Mereka adalah penanda buku. Oh udah jarang sih gue main ini. Namun hanya sampai lantai 30 saja loh. Penyihir hitam pun berkata, "Tapi mereka ini monster kan?" Kepala perpustakaan menjawab, "Ya bisa dibilang begitu." Kepala perpustakaan kembali menjelaskan, "Ada berbagai macam hal yang harus kalian ingat ketika kalian berada di sini. Pertama-tama, jangan menyentuh buku tanpa izin. Demi mendapatkan buku-buku ini, aku sudah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan semua ini. Mereka adalah nubuat yang terbit hanya satu volume saja di seluruh alam semesta." Tiba-tiba seorang pemburu berteriak kepada kepala perpustakaan dengan nada kesal. Pemburu itu berkata, "Enyahlah. Apa kau bercanda? Bilang saja kalau kau ini adalah monster boss." Pemburu itu mengeluarkan pedangnya di depan kepala perpustakaan dengan niat bermusuhan. Kepala perpustakaan hanya diam dan memandang pemburu itu dengan ekspresi misterius. Pemburu itu kembali berteriak, "Hei kalian semua, ambil senjata kalian. Kita tidak perlu repot-repot menyelesaikan misinya. Tinggal bunuh si brengsek terbang itu, kita akan menyelesaikan lantai 30. Pemburu itu pun kemudian menunjukkan jarinya ke arah Kim sambil berkata, "Bahkan si Raja Kematian atau apalah itu bisa menyelesaikan lantai 20 sendirian. Dan kita bisa mengurus bocah ingusan terbang itu dengan mudah. Siapa bilang kalau kita tidak bisa melakukannya?" Para pemburu itu terlihat iri dengan pencapaian Kim. Pemburu itu kembali berkata, "Semua guild besar jangan ikut campur. Aku tidak suka kalian memonopoli menyelesaikan lantai 11 dan seterusnya. Dan sekarang kalian membuat si brengsek itu yang tidak jelas asal-usulnya dan membuat dia menjadi semacam pahlawan." Penyihir hitam marah mendengar itu. Namun sebelum dia merespon pemburu itu, Kim menahannya. Kim berkata, "Tahan amarahmu." Penyihir hitam dengan kesal berkata, "Kalau kamu membiarkan orang-orang seperti itu, mereka akan semakin menjadi-jadi." Kim menjawab dengan tenang, "Semua ini sedang disiarkan secara langsung." Jawaban dari Kim membuat penyihir hitam terkejut dan membayangkan bahwa keadaan saat ini sedang disaksikan oleh semua orang di lantai pertama, yaitu kota Babylon. Dalam hati Kim teringat kejadian pada saat dia masih pemburu tidak berguna. Pada saat itu, dia mengamati penyerbuan sampai lantai 30 dari alun-alun kota.
Kim berkata, semua ini sedang disiarkan di alun-alun kota dengan sejenis hologram. Rasi Bintang sebelumnya sudah bilang, kalau kita ini tidak ada bedanya dengan karakter di dalam buku. Dan tentu saja, pembaca akan menonton karakternya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, orang-orang akan selalu mengingatnya. Penyihir hitam pun menjawab, begitu ya? Jadi yang penting itu, bagaimana caranya kamu menyelesaikan lantai ini? Iya betul. Kita sudah berada di dalam dunia perpustakaan yang hebat, ujar Kim. Kemudian muncul notifikasi sistem yang menyambut kedatangan Raja Kematian. Notifikasi sistem memberitahu Kim bahwa dia mendapatkan hadiah untuk penyelesaian lantai 20. Mendapatkan hadiah menyelesaikan stage normal. Notifikasi sistem berbunyi, Anda telah diberkati oleh Dewa Kecantikan. Notifikasi sistem berbunyi mulai dari lantai 21 sampai lantai 30. Anda bisa memeriksa tingkat kedekatan Anda dengan karakter lain. Notifikasi sistem kembali berbunyi, mendapatkan hadiah menyelesaikan tantangan tersembunyi. Anda telah diberkati oleh Dewa Ular. Mulai dari lantai 21 sampai 30, Anda bisa mengamati layar jiwa dari tiap karakter. Setelah mendengar notifikasi sistem itu, Kim pun penasaran dengan kemampuan barunya. Dia pun mengarahkan kemampuannya ke penyihir hitam, yang terlihat seperti sedang berpikir. Seketika muncul informasi-informasi tentang level kedekatan Kim dengan penyihir hitam, juga apa yang sedang dipikirkan oleh penyihir hitam saat ini. Ditambah keterangan-keterangan lainnya seperti genre yang disukai, genre yang tidak disukai, karakter yang disukai, karakter yang tidak disukai, plot yang disenangi, dan plot yang tidak disukai. Informasi jiwa dari penyihir hitam yang dilihat oleh Kim berbunyi, kalau saat ini kita sedang disiarkan di Babylon, aku harus terlihat anggun setiap saat, menyelesaikan tujuan kedua. Iya benar, kalau begitu rencana terbaiknya adalah. Penyihir hitam pun heran melihat Kim yang terus melihat ke arahnya. Penyihir hitam berkata, ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kim pun menjawab, tidak apa-apa. Dengan ekspresi bingung dan terkejut setelah membaca semua informasi tentang penyihir hitam yang ditampilkan oleh skill barunya. Kaisar Pedang tidak kuat menahan tawanya membaca informasi dari skill baru Kim. Dia pun meledek dan bercanda dengan Kim. Namun, Kaisar Pedang pun terkejut ketika sadar bahwa jangan-jangan kemampuan itu bisa digunakan kepadanya. Kim yang telah menggunakan kemampuannya kepada Kaisar Pedang memasang muka ekspresi menjijikan. Kaisar Pedang pun kesal dan meminta Kim untuk melupakan apa yang telah dilihat dari jendela informasi tentang dirinya. Kim pun menolak dengan santai. Dalam hati dia berkata, baiklah. Sekarang turutilah segala kemauanku sampai lantai 30 tanpa banyak bicara. Kalau tidak akan kutunjukkan kepada dunia informasi jendela statusmu, kapanpun yang aku mau. Kembali kepada para pemburu yang bersiap menyerang kepala perpustakaan. Para pemburu itu telah mengeluarkan senjata mereka dan siap menyerang kepala perpustakaan. Terdengar suara Sword Saint yang berkata, dasar bodoh. Apa kamu lupa dengan yang dia tunjukkan kepada kita tentang segala akhir dari berbagai dunia? Dia bisa saja melempar kalian ke dunia seperti itu sesuka hati dia. Dan kamu malah mengajak berantem dengan dia? Kalian pasti sudah gila. Tapi ya aku tidak akan menghentikan kalian jika kalian ingin mati bersama-sama. Mendengar perkataan Sword Saint, para pemburu itu pun kemudian terdiam penuh keraguan-raguan. Namun sang pemburu provokator kemudian berteriak kepada pemburu yang bersamanya. Jangan merasa takut. Raja Kematian saja bisa menyelesaikan lantai 10 dan 20 sendirian. Monster boss itu biasanya seperti itu. Semua ini hanyalah muslihat dari guild besar. Kalian bisa pergi dari sini dan menjadi anjing-anjing 5 guild besar seumur hidup kalian. Kepala perpustakaan berkata, jadi kamu sudah siap? Mimpin pemburu yang memberontak itu pun berkata, iya, dasar monster boss cebol. 50 orang saja sudah lebih dari cukup untuk melawan cebol sepertimu. Kepala perpustakaan mengarahkan buku ke arah mereka sambil berkata, maaf ya, sebenarnya aku tidak terlalu suka cerita mainstream. Jadi akan ku selesaikan ini dengan cepat. Kepala perpustakaan pun membuka buku di tangannya, dan seketika muncul tentakel monster yang besar dari dalam buku. Tentakel besar seperti tentakel gurita itu kemudian menangkap, melilit, dan menyeret 50 pemburu yang membangkang itu, dan menariknya ke dalam buku di tangan kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan pun menutup buku di tangannya sambil berkata, di dalam nubuat di buku ini, manusia nyaris punah dan hanya satu orang ahli sihir saja yang selamat. Setelah menghadapi berbagai macam kesulitan, dia sekarang menjadi lebih mirip monster tentakel ketimbang manusia. Kadang-kadang aku menyediakan dia beberapa bahan, dan sebagai gantinya ahli sihir itu akan mendengarkan keinginanku. Kepala perpustakaan mengeluarkan lingkaran sihir yang dari dalamnya keluar para pelayan dengan seragam pelayan yang tanpa kepala, dan badan yang tipis seperti kertas, memiliki tangan dan kaki.
Kepala perpustakaan kembali berkata, benar, salah satu hobi dari ahli sihir itu adalah menyematkan baju pelayan ke dalam semua karyanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semua orang selain dia sudah mati. Lebih aneh lagi kalau dia itu masih waras. Akhirnya semua sudah dibersihkan. Semua yang tidak berguna sudah dihilangkan. Perkataan dari kepala perpustakaan menunjukkan bahwa para pemburu yang tadi berniat melawannya kini telah menjadi para pelayan dengan badan kertas. Kepala perpustakaan kembali bertanya kepada para pemburu, "Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah merasa seperti karakter utama?" Para pemburu duduk dengan lemas, pasrah, kebingungan di depan tumpukan buku yang sangat banyak di depan mereka. Inkuisitor sesar berkata, 50 orang langsung dieliminasi dari awal. Sangat mengerikan. Tapi untuk membuat ceritanya berjalan, tentu saja kita tidak bisa menghindari adanya pengorbanan. Aku akan mengingat pengorbanan kalian dan bekerja keras menyelesaikan lantai-lantainya. Jadi jangan khawatir, kita bisa saja kehilangan 100 orang. Jadi untung saja kita hanya kehilangan 50 orang. Inkuisitor sesat kembali berkata, "Kalian tidak mau minum? Enak loh." Dia berkata, sambil meminum minuman di cangkir yang ditawarkan oleh pelayan berbadan kertas. Kim kemudian berkata kepada Inkuisitor sesat, "Kamu bisa diam tidak? Semakin banyak kamu berbicara, semakin turun semangat kita. Merasa tidak boleh hanya berdiam diri." Kim berkata, "Kuharap sekarang kalian sudah mengerti. Kita tidak bisa begitu saja mengajak ribut kepada rasi bintang ini. Hal yang terpenting adalah untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepala perpustakaan kepada kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengikuti misinya." Di dalam hati Kim meyakinkan dirinya bahwa sekarang dia adalah pemburu peringkat 3 teratas. Jadi dia harus membiasakan diri menjadi sumber perhatian. Kim kembali berkata, semua telah memperhatikan baik-baik jendela informasi sistem misinya. Yang paling penting itu adalah bagian terakhir kedua. Apa kalian paham maksudnya? Tergantung dari dunia macam apa yang kita selamatkan, hadiah kita pun akan berubah. Kalau kita menyelamatkan dunia yang penuh dengan sumber daya berlian, dunia itu menjadi lantai 22 kita. Akan tetapi berlian hanyalah contoh. Jadi bisa dibilang kalau ada dunia yang kaya akan makanan, air, dan produk lainnya. Kita bisa menyelesaikan masalah kekurangan bahan makanan selama ini tanpa perlu meminta bantuan dari dunia luar. Kim pun dengan penuh percaya diri mengambil salah satu buku dari tumpukan buku di depannya. Dengan percaya diri, dia membuka buku itu. Para pemburu yang lain pun berteriak cemas. Khawatir akan terjadi sesuatu ketika Kim membuka buku itu. Namun ternyata, tidak terjadi apa-apa. Kepala perpustakaan kemudian berkata kepada mereka, "Selama aku tidak mengaktifkan kemampuanku, nubuat itu tidak ada bedanya dengan buku biasa. Buku terlarang yang sangat berbahaya sudah tersimpan di bagian paling dalam perpustakaan ini." Kim kembali berkata, "Sekarang kalian mengerti? Ayo kita berkumpul dan membaca buku. Kita harus memilih buku yang mudah diselesaikan dan juga sangat menguntungkan bagi kita." Di lantai 20-an, terdapat nubuat yang mengisahkan dunia yang telah hancur. Akademi Sormewin adalah tempat penuh drama, persahabatan, persaingan, dan cinta, dengan latar belakang sebuah artefak yang disegel di ruang bawah tanah akademi. Namun, ketika tunangan dari tokoh antagonis memilih seorang siswi lain, sang antagonis melepaskan segel artefak dan membebaskan iblis yang akhirnya menghancurkan seluruh dunia. Akibatnya, cerita berakhir dengan tragis. Sang pangeran melamar si siswi dengan penuh harapan, tetapi dunia meledak sebelum mereka bisa menikmati momen tersebut. Bayangkan betapa mengecewakannya bagi pembaca saat novel cinta yang menarik tiba-tiba berakhir dengan bencana seperti itu. Bayangkan bagaimana rasanya berada di dunia yang seperti itu. Kim memerintahkan para pemburu untuk memilih buku sesuai dengan tingkat kesulitan dan keuntungan yang bisa didapat. Dia mengingatkan mereka untuk hanya mengambil buku yang bisa mereka selesaikan dan menguntungkan. Kaisar Pedang memberikan saran kepada Kim untuk berbicara dengan lebih tegas, mengingat karakter para pemburu yang seringkali kurang pintar. Kim pun mengikuti nasihat tersebut dan mulai berteriak dengan nada marah, membagi para pemburu menjadi kelompok berdasarkan kemampuan mereka membaca dan memahami buku. Kim menunjukkan contoh buku buruk, seperti Selamat dari Gunung Berapi, yang bercerita tentang dunia pasca apokaliptik. Pasangan utama yang berhasil selamat dari peperangan nuklir akhirnya mati karena letusan gunung berapi. Kim menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan dari menyelamatkan dunia yang sudah tidak layak huni, dan membagi para pemburu untuk menilai buku-buku berdasarkan manfaatnya. Saat Kim memeriksa genre pilihan para pemburu, dia terkejut melihat penyihir hitam yang lebih suka membaca genre misteri, padahal dikenal sebagai penggemar romantis. Penyihir hitam mengaku ingin mencoba sesuatu yang baru, meskipun Kim tahu bahwa dia sebenarnya menyukai cerita romantis.
Kim juga memeriksa inkuisitor sesat yang ternyata lebih suka cerita anak-anak dan mitos. Meski terlihat berusaha meyakinkan Kim seolah dia penggemar misteri. Ketika Kim memeriksa Viper, dia menemukan bahwa Viper adalah penggemar novel ringan. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dari penampilannya yang serius. Viper, yang sedang membaca buku tentang aliansi bela diri, tampak bingung dengan isi buku yang penuh dengan karakter macho dan preman. Penyihir hitam akhirnya mengungkapkan rasa frustrasinya tentang nubuat yang dibatalkan, mengibaratkan pengalaman membaca mereka seperti makan makanan pembuka yang lezat namun diikuti oleh hidangan utama yang busuk. Kim terkejut dengan pendapatnya, terutama ketika penyihir hitam menyadari bahwa semua cerita di nubuat berakhir dengan tragis. Kepala perpustakaan yang menyaksikan semua ini mengungkapkan bahwa mereka sekarang merasakan apa yang dia rasakan saat membaca nubuat yang dibatalkan. Semua 683 judul yang diizinkan untuk dibaca adalah karya-karya hebat yang berakhir dengan sangat mengecewakan. Kepala perpustakaan merasa puas melihat para pemburu menderita karena harus mengalami akhir cerita yang tragis. Di tengah kesibukan, seorang wanita menghampiri Kim dengan ceria. Ternyata, wanita ini adalah Dewi Obat, pemilik apotek langganan Kim. Dengan senyuman, Dewi Obat mengungkapkan bahwa ia baru saja mendapatkan julukan. Ia merasa julukannya kurang istimewa. Namun Kim merasa terkesan dengan pencapaiannya dan bertanya-tanya bagaimana Dewi Obat bisa mendapatkan julukan tersebut. Dewi Obat menjelaskan bahwa beberapa hari lalu, saat Kim menggunakan item yang ia berikan untuk menyelamatkan dunia, ia diberikan julukan oleh Menara. Dewi Obat juga mengakui bahwa Kim adalah yang sebenarnya luar biasa karena mencapai peringkat 3 dalam waktu singkat. Dewi Obat menawarkan bantuannya kapanpun Kim membutuhkannya. Waktu berlalu dan setiap grup, mulai dari grup bela diri hingga grup romantis, misteri, dan fiksi ilmiah, telah selesai membaca buku mereka. Kim kemudian meminta setiap grup untuk mengajukan buku yang mereka pilih untuk dievaluasi. Inkuisitor sesat mengajukan buku berjudul Aku dan Kambing Hitam Kami. Buku ini adalah sebuah kisah tentang dunia yang menciptakan utopia dengan energi dari teriakan anak-anak buku. Namun, setelah 118.000 tahun, semua anak-anak telah habis dikonsumsi dan utopia kehilangan sumber energinya. Kim merasa perlu memeriksa buku ini, meski tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kemudian, Sword Saint mendekati Kim dan merekomendasikan buku berjudul Catatan Nyata tentang Iblis Surgawi. Buku ini bercerita tentang dunia persilatan yang mengagungkan teknik bela diri. Di dunia ini, Iblis Surgawi berencana menyatukan dunia persilatan, tetapi wabah misterius akhirnya menghancurkan segalanya. Sword Saint menjelaskan bahwa buku ini berpotensi memberikan akses ke teknik bela diri hebat yang disimpan di perpustakaan sekte iblis jika dunia ini berhasil diselamatkan. Ini merupakan kesempatan bagi para pemburu untuk menjadi lebih kuat. Kim kemudian bertelepati dengan Kaisar Pedang, mengusulkan bahwa ia mungkin bisa mendapatkan skill ranking A jika berhasil mengalahkan berbagai ahli bela diri. Kaisar Pedang menanggapi dengan sinis, menilai bahwa Kim seperti seorang zombie yang terus merencanakan berbagai cara untuk mati. Sementara Kim tengah merenung, pedangnya mendeteksi kehadiran yang familiar, mengindikasikan bahwa saudara dari pedangnya sangat dekat. Pedangnya memberitahu Kim bahwa kehadiran tersebut bisa jadi terkait dengan buku yang sedang dipegang oleh Sword Saint. Di dalam keheningan toilet, Kim berbicara dengan Kaisar Pedang mengenai rencananya untuk mengakhiri hidup dan memulai kembali sebelum memasuki dunia persilatan. Ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang Lavanta Aegin, Kaisar pertama Kekaisaran Aegin yang memiliki kemampuan menjelajahi antar dunia dan mengubah Dewi Perlindungan menjadi Sparkling. Kim merasa perlu berhati-hati agar tidak menjadi sombong meski telah mencapai peringkat ketiga. Kim memutuskan untuk menusukkan pedangnya ke lehernya sendiri untuk mendapatkan informasi tentang Aegin, meski Sparkling memperingatkan bahwa melihat masa lalu seseorang bisa memalukan. Setelah melakukannya, Kim mengalami trauma yang disebabkan oleh sistem, di mana ia menyaksikan masa lalu Lavanta Aegin. Terdengar suara wanita yang berkata, "Akhirnya kamu telah menyelesaikan perjalanan panjangmu. Aku yakin kalau kamu bisa melakukannya, wahai pahlawan." Muncul seorang wanita yang terlihat seperti malaikat dengan sayap di punggungnya. Wanita itu berada di dalam sebuah istana dan seperti sedang menghadap seorang raja yang sedang duduk di singgasananya. Pria yang duduk di singgasana itu kemudian menjawab kata-kata dari wanita itu dengan kata iya. Padahal aku merasa, baru saja kemarin ketika aku terkejut, tiba-tiba dipanggil ke dunia ini. Tapi ketika aku sudah menyadarinya, aku sudah menjadi seorang kaisar yang sudah menyatukan benua ini. Kim dan Kaisar Pedang ada di sana sebagai arwah yang menyaksikan situasi itu. Kim berkata kepada Kaisar Pedang, "Jadi itu yang namanya Levanta Aegin." Kaisar Pedang berkata, "Pria berambut perak itu,
Dia itu memanglah terlihat seperti si pembunuh rasi bintang. Kim berkata kepada Kaisar Pedang, kalian berdua saling kenal satu sama lain. Dan apa maksudnya pembunuh rasi bintang? Kaisar Pedang menjelaskan kepada Kim bahwa pembunuh rasi bintang adalah julukan yang diberikan Menara kepada pria berambut perak itu. Dia mendapatkannya karena dia mengejar salah satu rasi bintang dan menghajarnya habis-habisan. Menara ini sudah terhubung ke berbagai dunia, dan mulai dari lantai 50, kamu harus bersaing dengan para pemburu yang berasal dari dunia lain. Biasanya orang lain akan memanjat menara, tapi dia malah mengincar rasi bintang yang sedang mampir. Dan juga, pembunuh rasi bintang lebih suka berdiam diri di lantai 50. Kim berkata, jika begitu dia juga seorang pemburu. Kaisar Pedang pun menjawab, benar, aku juga penasaran. Siapa yang melahirkan si brengsek gila seperti dia itu? Aku tidak menyangka bisa menemui orang yang kukenal di sini. Kim kemudian lanjut bertanya kepada Kaisar Pedang. Jadi hubungan macam apa yang kalian berdua miliki? Kaisar Pedang menjawab, kami dulu pernah mencoba bertarung satu sama lain. Walaupun dia ini kuat, tapi belum berada pada level yang bisa mengalahkanku. Sang wanita berkata, sangat mengejutkan sekali. Pada awalnya kamu ini hanyalah orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang, kamu ini lebih kuat dariku. Jadi apa yang kamu ingin lakukan sekarang wahai pahlawan? Karena sekarang tidak ada roh ilahi maupun roh iblis yang akan menghalangi perjalananmu yang panjang. Pria yang bernama Levanta Aegin, yang memiliki julukan pembunuh rasi bintang itu kemudian berdiri dari singgasana dan berkata, rasi bintang, tidak ada yang namanya roh ilahi atau roh jahat. Mereka semua adalah rasi bintang. Dan dunia ini bukanlah milik rasi bintang, melainkan milik manusia. Dia berkata, dengan ekspresi yang mengerikan. Sang malaikat wanita kemudian berkata, wahai pahlawan, kenapa kamu tiba-tiba mengumpulkan auramu? Sang pembunuh rasi bintang kemudian berkata, aku tidak akan membunuhmu, karena kamu sudah membantuku sejauh ini. Sang pembunuh rasi bintang kemudian menggunakan kemampuannya kepada sang malaikat wanita di depannya, sambil berkata, tapi aku akan membagi keberadaanmu dan menyegel semua bagiannya. Dan setelah itu, kamu seharusnya tidak akan bisa memulihkan kekuatanmu. Maafkan aku, tapi ini adalah jalan yang benar. Pembunuh rasi bintang itu pun menyegel malaikat wanita itu dan membaginya menjadi 5 bagian. Notifikasi sistem muncul dengan informasi. Memutar ulang kisah trauma sudah selesai. Ego milik target musuh masih utuh. Penalti selesai. Kim kembali mengulang kehidupannya. Kim bertanya pada Sparkly mengapa sang master dulu menyegel pedangnya. Namun Sparkly tidak tahu. Kaisar Pedang mengingatkan Kim bahwa semakin tinggi level seorang pemburu, semakin tidak waras orangnya, dan menyarankan Kim untuk tidak mencoba memahami pemikiran orang gila. Kim menyadari bahwa jika bertemu dengan pembunuh rasi bintang, ia akan menjadi musuhnya karena membawa bagian dari rasi bintang yang telah disegel. Para pemburu telah menyelesaikan membaca semua cerita di buku nubuat dan akhirnya memilih buku yang akan mereka gunakan. Dengan rekomendasi dari Sword Saint, mereka memilih buku berjudul Catatan Nyata tentang Iblis Surgawi tanpa ada penolakan. Kepala perpustakaan memulai dengan komentar, mengungkapkan kepuasannya atas pilihan tema bela diri. Ia menjelaskan bahwa dunia di dalam buku ini berbeda dari dunia persilatan yang mereka kenal, namun penuh dengan teknik bela diri dan peradaban yang unik. Tergantung pada bagaimana mereka menjalani cerita, mereka bisa mengalami pertemuan yang ditakdirkan atau mendapatkan seni bela diri yang sangat berharga, yang biasa disebut dengan skill. Kepala perpustakaan melanjutkan dengan peringatan bahwa meskipun risiko tinggi seringkali diimbangi dengan hasil yang tinggi, cerita ini melibatkan musuh yang sangat kuat. Jika mereka mati dalam cerita, mereka juga akan mati di dunia nyata, dan mereka tidak bisa keluar dari cerita hingga mencapai akhir yang benar. Jumlah peserta yang dibutuhkan untuk cerita ini adalah antara 2 hingga 4 orang. Ia pun menanyakan siapa yang ingin menjadi pemain dalam cerita ini. Kim segera menyatakan kesediaannya untuk bergabung sebagai salah satu pemburu. Sword Saint juga bersedia ikut serta. Merasa sebagai orang yang merekomendasikan cerita ini, ia tidak bisa melewatkannya. Kepala perpustakaan merasa senang melihat slot minimal peserta sudah terisi dan menawarkan kesempatan untuk menambah 2 orang lagi sebagai pemain. Sword Saint menjelaskan bahwa ada alasan tambahan mengapa ia merekomendasikan cerita ini. Ia meminta semua orang melihat alasan pembatalan cerita tersebut. Tertulis bahwa sebuah wabah penyakit aneh yang membunuh iblis surgawi dan menyebabkan kematian massal. Karena wabah penyakit inilah, mereka membutuhkan seorang pemburu yang berpengalaman dalam bidang penyakit. Sword Saint mengajukan seorang lelaki tua yang sangat berpengalaman, yaitu Raja Obat.
Kaisar Pedang terkejut mengetahui bahwa lelaki tua tersebut adalah pemilik apotek yang sering dikunjungi oleh Sword Saint. Kim memutuskan untuk mengajak seseorang lain, Dewi Obat. Dewi Obat terlihat terkejut dan bertanya apakah maksudnya adalah dirinya. Kim mengonfirmasi dan Dewi Obat merasa gugup, mengungkapkan bahwa meskipun ia baru mendapatkan julukan, ia merasa lemah dan tidak berguna dalam misi ini. Kim kemudian memegang tangan Dewi Obat dan memberitahunya bahwa baginya, Dewi Obat adalah dokter dan pembuat obat yang paling berbakat yang pernah ia temui. Kim juga mengingatkan Dewi Obat tentang janjinya untuk membantu dengan sekuat tenaga jika masih bisa. Dengan senyum, Kim mengingatkan Dewi Obat bahwa karena ia telah membantunya menaikkan pangkat, saat ini Dewi Obat harus membantunya. Para pemburu memperhatikan Dewi Obat yang berjalan di samping Kim. Sword Saint menegaskan bahwa Dewi Obat adalah seorang yang layak dipercaya dan mengingatkan Kim untuk berhati-hati, karena jika mereka mati dalam dunia cerita, mereka juga akan mati di dunia nyata. Kim menegaskan bahwa Dewi Obat adalah peracik obat terbaik yang ia kenal. Raja Obat menanggapi dengan sarkasme, meremehkan Kim Sama dan ini mengingatkan guys masa ya. lalu yang Bye-bye.